Shalom, my friends. Shalom semuanya. It's really such a joy to see all of you here this evening. Sangat senang sekali lagi berjumpa dengan saudara di ibadah Zoom ini. Tonight, the topic for our session is Adhere to the Laws of Christ. Malam hari ini sesi kita judulnya Mematuhi Aturan dan Hukum Kristus. Many people believe the minute they pray and receive Jesus into their lives, they are saved. Banyak sekali orang percaya begitu mereka cuman sekedar menerima Tuhan Yesus, setelah itu udah mereka tidak perlu melakukan apa-apa lagi, mereka langsung selamat. Many Christians believe the minute they have Jesus in their life, they can continue to live as they please without having to change their lives. Dan herannya banyak sekali orang berpikir sewaktu mereka memilih menerima Yesus sebagai juru selamat dan memilih mengikuti Yesus, mereka berpikir mereka masih bisa semau-mau mereka, sesuka-suka mereka melakukan apa yang mereka inginkan. And this is the understanding of many Christians. Ini loh yang banyak sekali Kristen pengertiannya seperti ini hari ini. Whether they are young Christians or Christians for many years, they are convinced this is the truth. Enggak peduli mereka adalah Kristen yang baru atau Kristen yang sudah lama ya, tetapi kebanyakan Kristen itu pengertiannya seperti ini. And they will always say, just believe. That's all you need to do. Dan banyak sekali yang bahkan berkata, kan gampang, kan cuman sekedar percaya aja. Sounds very simple, right? Kedengarannya sangat sederhana ya saudara ya. Just believe. Percaya doang. And surely you will enter into heaven. Dan cuman percaya saja doang, ya tidak perlu melakukan hal yang lain dan engkau akan masuk ke surga. Is that what Jesus is saying? Apakah ini pengajaran Yesus, saudara? Are we very sure this is what Jesus has been teaching us all this while? Apakah setiap kita sungguh-sungguh yakin ini sesungguhnya adalah pengajaran yang diajarkan Yesus kepada setiap kita? In today's session, we will explore three specific portions of scripture in Matthew chapter 7, reading from verse 13 to 27. Nah, hari ini kita mau khusus menjelajahi 3 kunci dari Matius pasal 7 ayat 13 sampai 27. It's very important for all of us to understand this portion of scripture according to the correct biblical context. Nah, sangat penting untuk bagi setiap kita agar kita benar-benar mengerti ada 3 bagian di dalam Matius pasal 7 ayat 13 sampai 27 ini sesuai dengan kebenaran dan konteks firman Tuhan. We must understand what Jesus is trying to teach us because it concerns our salvation. Nah, ini kita harus benar-benar mengerti ya. Kenapa? Karena ini adalah hal yang sangat penting. Ini ada hubungannya dengan keselamatan saudara dan saya. Okay, as I mentioned, it's divided into 3 parts. So now we look at the first part, which is the narrow and wide gates. Nah, tadi saya udah berkata ya, dari Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14 ini ada 3 bagian. Oke, jadi bagian pertama adalah gerbang yang sempit dan gerbang yang lebar. Now we read from Matthew chapter 7 from verse 13 to verse 14. Ayo sama-sama kita baca Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad and easy to travel is the path that leads the way to destruction and eternal loss. And there are many who enter through it. But small is the gate and narrow and difficult to travel is the path that leads the way to everlasting life. And there are few who find it. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintunya dan luas, dan mudahnya untuk dilalui adalah jalan yang menuju kehancuran dan kerugian abadi. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Namun, kecil pintu gerbangnya dan sempit
serta sulit dilalui adalah jalan yang menuju kepada kehidupan abadi, dan sedikit orang yang menemukannya. So you see, my friends, if really it is so simple, just believe and you will go to heaven, Jesus will not have to say there is a narrow path and there is a wide path. Lihat saudara, jikalau saudara berpikir, oh gampang ya, cukup percaya doang, terus langsung aja udah masuk ke surga tanpa harus melakukan apa-apa, berarti ayat ini tidak perlu lagi diajarkan. Sedangkan ayat ini adalah ayat yang Yesus sendiri ajarkan. Ada gerbang yang sempit, ada juga gerbang yang lebar. So Jesus is showing us very clearly that there are two paths that we can take. Jadi dari sini Yesus mengajarkan kepada setiap kita sangat jelas. Ada loh dua gerbang. Ada loh dua jalur. So Christ's instruction is very clear and specific. Jadi instruksi dari Yesus Kristus sangat jelas dan sangatlah gampang dimengerti. Jesus said, do not take the easy path, the broad path, because it leads to destruction. Yesus berkata, janganlah mengambil jalan yang mudah, jalan yang besar, karena jalan yang mudah dan jalan yang besar ini akan mengarah kepada kehancuran. When you look at scripture very clearly, it is actually easy to understand. Sewaktu saudara baca firman Tuhan ya, sebetulnya firman Tuhan tidak sulit untuk dimengerti loh. We know for sure Jesus never say, just believe. Nah, dari sini tentunya kita ini ya sadar dan mengerti, enggak ada yang Yesus berkata, pokoknya cukup ngerti, cukup terima aja, cukup percaya aja. Enggak ada dikatakan seperti ini. The easy path, which is just believe, is the broad path that leads to eternal destruction. Nah, yang gampang itu, yang mudah tadi adalah, pokoknya percaya aja dek, tidak perlu peduli apa yang engkau lakukan. Itulah adalah jalan gampang dan gerbang yang lebar yang menuju kepada kehancuran. So my dear brothers and sisters, please do not be deceived anymore. Jadi saudara-saudariku, tolonglah jangan tertipu lagi. Try and understand what Jesus is saying to you. Coba kita ngerti deh apa sih yang Yesus sedang katakan kepada setiap kita. Jesus is teaching all of us the way to heaven is very demanding. Yesus sedang berkata kepada setiap pengikutnya, halo, jalan menuju ke surga itu ada tuntutannya loh. It's very difficult and oftentimes very challenging. Dan di sini dikatakan pintu kecil itu, gerbang kecil itu sempit serta sulit dilalui. And we must be tested and we will be required to make many sacrifices. Dan iman kita pun akan diuji dan banyak sekali pengorbanan yang harus kita serahkan. I assure you, my friends, we must definitely go through severe emotional and physical pain. Jadi saudara, saya ulangin sekali lagi ya. Iman saudara akan mengalami ujian. Oke, ujian dan tantangan apa sih? Bahkan itu penderitaan, bahkan itu kesusahan. There will be countless suffering and frequent disappointments. Akan bahkan terjadi kekecewaan, kesusahan, ataupun penderitaan. This is the narrow path, my friends. Sebab ini adalah gerbang kecil, jalan yang sempit. So like it or not, we know that there is no other path. Saudara, lihat, ini adalah bukan suatu hal yang kita mau atau tidak mau, bisa dinego atau tidak ya. Secara pasti kita tahu ini loh jalan sempit yang memang begitu. There's no other path that will lead us into eternal life in heaven other than the narrow path. Sebab firman Tuhan sendiri berkata nggak ada jalan yang lain loh. Adanya jalan yang lebar menuju kehancuran,
adanya jalan yang kecil, yang sempit, yang susah dilewat, tapi itu menuju ke kekekalan. And only those who persevere till the end will be saved. Dan firman Tuhan berkata, cuman orang-orang yang berjuang, bertekun sampai akhir kesudahannya yang akan selamat. To assure you that I'm not just talking based on my own opinion, let me just turn to 1 Peter chapter 1 verse 7. Nah, kalau saudara bertanya, apa yang sudah saya ajarkan, di mana sih buktinya? Apakah ini cuma berdasarkan pemikiran dan konsep saya? Ayo kita telusuri firman Tuhan lebih dalam lagi. 1 Petrus pasal 1 ayat 7. This is confirmation that Jesus never say, just believe. Nah, ini adalah sekali lagi saudara bisa mengkonfirmasikan enggak ada loh yang namanya cuman percaya doang lah, enggak usah lakukan hal-hal yang lain lah. Scripture says, these trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold. Though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Firman Tuhan berkata, pencobaan ini akan menunjukkan bahwa iman Anda tulus. Nah, iman itu sedang diuji sebagai ujian api dan memurnikan emas. Meskipun iman Anda jauh lebih berharga daripada sekedar emas. Jadi, ketika imanmu tetap kuat, bahkan melalui banyak pencobaan, itu akan membawa Anda banyak pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari ketika Yesus Kristus dinyatakan ke seluruh dunia. So, from this portion of scripture, we know that we all will be tested. Jadi, berdasarkan ayat ini, saudara dan saya tahu secara pasti ini bukan bisa yang dipilih-pilih. Iman saudara dan saya pasti akan diuji. And our faith must remain strong through many, many trials. Dan bukan sekedar iman kita akan diuji, tetapi kita harus tetap bertekun dan kuat walaupun menghadapi, melewati, dan mengalami banyak ujian. And only if we persevere till the end, will we receive praises from Jesus. Dan pada saat kita sewaktu diuji, kita lulus, kita bertekun, dan kita selesai dengan baik, disitulah kita akan menerima pujian dan kemuliaan dari Yesus. Now to confirm it again, let's look at James chapter 1, reading from verse 2 to verse 4. Ayo kita telusuri lebih dalam lagi untuk mengkonfirmasikan ini sesungguhnya benar adalah ajaran Yesus Kristus. Ayo sama-sama kita lihat di Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. The Bible says, "Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing." Saudara dan saudari yang terkasih, ketika kesulitan apapun menghadang Anda, anggaplah itu sebagai kesempatan untuk sukacita besar. Karena Anda tahu bahwa ketika iman Anda diuji, ketekunan Anda memiliki kesempatan untuk tumbuh. Jadi, biarkan itu tumbuh. Karena ketika daya tahan Anda dikembangkan sepenuhnya, Anda akan menjadi sempurna. Anda akan menjadi lengkap. Anda tidak lagi membutuhkan apapun. So my friends, again, we know many of those people that believe in this concept of just believe
they actually look very ignorant and very foolish. Jadi saudara, bagi Kristen-Kristen ya yang percayanya begini ya, pokoknya percaya aja deh, tidak perlu melakukan apa-apa, aku tahu udah terima Yesus, udah masuk surga. Pada saat saudara baca firman Tuhan, saudara akan merasa, ini loh kasihan loh, mereka sebetulnya ini sangat bodoh dan tidak tahu apa-apa. So you see, once you understand scripture, you will never ever say things like just believe, and you will never believe in this false teaching of just believe. Nah, jadi kalau bagi saudara yang benar-benar mempelajari firman Tuhan sesuai dengan konteksnya dan selalu mentelusuri firman demi firman, saudara akan sadar, iya ya, rupanya ya, jadi Kristen, jadi pengikut Kristus itu bukan cuman sekedar di bibir, cuman percaya loh. So many of us who wants to share in His glory, we must remember we also have to share in His suffering. Jadi ingatlah saudara, jangan lagi percaya kepada pengajaran-pengajaran palsu. Jikalau kita mau berbagi di dalam kemuliaannya, kita juga harus berbagi di dalam penderitaannya. So Jesus is very, very specific. Yesus sangat spesifik di sini. Salvation is a gift that is given to those who are humble enough to receive it. Nah, keselamatan adalah karunia yang diberikan secara cuma-cuma kepada mereka yang mempunyai hati yang rendah, ya, mau menerimanya, kerendahan hati. We must be very clear on this point. Kita harus sangat jelas ya yang di sini ya. We are not saved until we persevere till the end, meaning to say, until we are tested and approved, and until we reach spiritual maturity. Artinya apa sih? Artinya keselamatan kita belum terjamin kecuali kita bertekun sampai akhirnya, sampai akhir kita diuji dan kita lulus ujian dan kita disetujui. I know, my friends, messages like these are not popular. Saya tahu ini pengajaran seperti ini, Injil seperti ini tidaklah populer, banyak yang nggak suka. Many people love to listen to messages about wealth and about healing. Banyak sekali orang suka mendengar berita-berita, pesan-pesan ataupun khotbah-khotbah yang tentang kemakmuran, kesembuhan, jamin hidup kekal. They come to Jesus because they want something from Jesus. Sebab mereka datang kepada Yesus, mereka selalu ada maunya. But Jesus is very clear when He says this to all of us. Tetapi sangat jelas Yesus berkata kepada setiap kita, If you really want to follow after me, jikalau engkau sungguh-sungguh mau mengikuti aku, you must be tested. engkau akan diuji, imanmu akan diuji. If you say that you are my child, Jikalau engkau mengaku engkau adalah anakku, many proclaim to be children of God, right? kan banyak sekali kan orang ngaku-ngaku sendiri lah, aku anaknya Yesus, aku anaknya Tuhan, God ya, says, aku Kristen. You must be tested. Tuhan berkata, jikalau engkau berkata engkau adalah pengikutku dan anak-anakku, We must reach spiritual maturity. imanmu akan diuji sehingga engkau mencapai kedewasaan secara rohani. Because we already know Jesus says we must be born again. Sebab engkau sudah tahu secara jelas Yesus menuntut setiap kita harus lahir baru. Being born again is not about going through baptism. Lahir baru itu bukan sekedar dicemplung air keluar loh. Kita udah ngajar ini berkali-kali ya. We know that it is spiritual maturity. Tetapi lahir baru itu adalah tentang terjadinya transformasi kedewasaan rohani, sikap yang terbukti. Again, when we read Matthew chapter 24 verse 13, the Bible says, But the one who endures and bears up under suffering to the end will be saved. Nah, diulangin sekali lagi saudara, Matius pasal 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan dan menanggung di bawah penderitaan sampai akhirnya akan diselamatkan. Again and again, through scripture in the New Testament, Jesus reminds us we must
be tested, we must go through the suffering, and those who persevere to the end will be saved. Lihatlah saudara, dibuktikan lagi berkali-kali di dalam firman Tuhan, setiap orang imannya, setiap pengikut Yesus, iman mereka harus diuji. It's very clear, isn't it, when you read this portion of scripture? Bukankah sangat jelas saudara sewaktu engkau melihat ayat-ayat yang sudah ditayangkan tadi? Did Jesus say, just believe and you'll be saved? Ada nggak Yesus sekali berkata, cukup deh, you percaya aja pakai bibirmu, tidak perlu melakukan apa-apa lagi, dan pasti engkau akan masuk surga. Ada nggak Yesus ngomong seperti itu? Jesus says very clearly that you must endure and bear up under suffering to the end, then you will be saved. Lihat saudara ayat ini, orang yang bertahan loh, orang yang menanggung di bawah penderitaan sampai akhirnya akan diselamatkan. Saya rasa ini udah cukup jelas dan sangat jelas. One more very important thing that Jesus says, there are few who will find it. Satu hal lagi yang kita mau pelajari tadi di firman Tuhan berkata, hanya sedikit yang menemukannya. Ya, saudara? The narrow path is so narrow that only a few will ever find it. Nah, yang dikatakan gerbang yang sempit itu, jalan yang sukar itu, dikatakan hanya sedikit yang menemukannya. My friends, do you not know this is actually a prophetic declaration that Jesus is giving to all of us? Saudara, sadarkah ini adalah nubuat, yang Yesus berikan kepada umatnya, khususnya bagi orang-orang yang suka sekali terhadap nubuat ya, tiap hari minta dinubuatin ya. Ini loh, Yesus Kristus sedang bernubuat buat umatnya. Jesus is trying to make all of us completely aware. Yesus sedang memberitakan agar setiap pengikutnya sadar akan hal ini. Not many people will enter into heaven. Di sini jelas-jelas dikatakan tidak semua yang mengaku pengikut Dia, ngaku sendiri ya, akan menemukan jalan sempit itu. Why do you think Jesus declared this right from the very beginning? Nah, saudara ngerti nggak kenapa ini ditulis dari awal-awal? It is clearly written so that no biblical theologian can ever change this fact. Ini sudah ditulis dari awal sehingga tidak ada satu pakar teolog pun yang dapat atau sanggup mengubah fakta ini. Jesus says very few will ever find the narrow path. Yesus berkata sendiri tadi di firman-Nya, hanya sedikit yang menemukannya. Jesus never said once saved, always saved. Yesus tidak pernah berkata asalkan engkau terima Yesus sekali selamat, tidak peduli apa yang engkau lakukan, selamanya engkau selamat. Jesus says enter through the narrow path. Yesus berkata engkau harus masuk lewat gerbang yang sempit dan jalan yang sukar. So we can see very clearly what Jesus is trying to tell us plainly is this. Not everyone who proclaims to be a Christian will make it into heaven, because without holiness and genuine repentance and spiritual maturity, no one will ever see God. Artinya apa sih? Sangat sederhana saudara. Di sini maksud Yesus ada begini loh. Tidak semua orang yang mengaku diri mereka sendiri sebagai Kristen akan masuk surga. Karena tanpa hidup kudus, karena tanpa pertobatan yang tulus, tanpa kedewasaan rohani, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan atau masuk surga. Yes, my friends, it is very important that we read according to the context of Scripture. Nah, saudara, sangat penting. Saudara mau belajar firman Tuhan, saudara harus baca sesuai dengan konteks firman-Nya. I just want to assure you this is not my opinion.
Nah, saudara dengar baik-baik ya. Tadi saudara sendiri sudah baca firman demi firman yang dikonfirmasikan lagi. Jadi saudara tahu secara pasti ini bukan aturanku loh. Ini bukan pengajaranku loh. Aku cuman membawa firman Tuhan dan memberikan kepada saudara. Let us look at Hebrews chapter 12 verse 14. Ayo kita telusuri lebih dalam lagi. Ibrani pasal 12 ayat 14. Again, Jesus tells us very clearly, work at living in peace with everyone and work at living a holy life. For those who are not holy will not see the Lord. Lihat saudara, sangat jelas aturan dari Tuhan. Berusahalah untuk hidup dalam damai dengan semua orang. Dan bekerjalah untuk menjalani hidup yang kudus. Ini bagian kedua. Karena mereka yang tidak kudus tidak akan melihat Tuhan. Why must we work at living a holy life? Kenapa sih kita harus bekerja untuk menjalani hidup yang kudus? You see, my friends, men will tell us, just believe. Lihatlah saudara, orang-orang sewaktu memberitakan Injil, mereka berkata, percaya saja, cukup percaya saja. But Jesus is saying very clearly, we must work at living a holy life. Sedangkan perbedaannya, Yesus berkata, engkau harus bekerja dan menjalani hidup ini dengan kudus. Why is that so? Kenapa? God says, be holy because I am holy. Sebab Tuhan berkata, ya, kalau engkau mau jadi pengikutku, engkau harus kudus sebab aku adalah kudus. So now you understand. If you do not practice holiness in this lifetime, why and how can you spend eternity with God in heaven in holiness? Jadi dengar ya saudara ya, kalau sekarang kamu tidak pernah mau hidup kudus, kamu tidak suka dengan apapun yang ada hubungannya dengan berjuang untuk hidup kudus. Jikalau ini adalah kamu, gimana kamu bisa melewati, gimana engkau bisa masuk ke dalam kerajaan surga yang di dalamnya cuman ada kekudusan, sebab Tuhan Allahmu adalah kudus. If you are not keen on holiness now, if you are not interested in living a holy life now, then why, my friends, do you want to spend eternity with a holy God? Jikalau sekarang ya, engkau tidak tertarik tentang hidup kudus, engkau tidak peduli yang namanya harus hidup benar, ngapain engkau nantinya mau masuk ke surga yang di sananya cuman ada kekudusan? The only thing in heaven is holiness. Sebab satu-satunya yang ada di surga adalah kudus. Because God is holy. Sebab itu tuan rumahnya adalah kudus, yaitu Tuhan. Now you understand why the Bible says, if you do not practice holiness, you will not see the Lord for eternity. Makanya firman Tuhan berkata, jikalau engkau tidak hidup kudus, engkau tidak akan melihat Tuhan. Itu loh artinya. We know that it is very obvious, my friends. We cannot earn our own salvation. Nah, sudah jangan salah sangka ya. Sudah pastinya kita tidak pernah bisa mendapatkan keselamatan kita semata-mata dengan ketekunan kita sendiri. But Jesus says very clearly, we are required to persevere in the works of obedience that will lead us to repentance and a lifestyle of holiness. Tetapi sangat jelas firman Tuhan diulangin lagi setelah kita mendapatkan keselamatan, harus ada pekerjaan ketaatan yang menuntun kita pada pertobatan dan hidup kudus. And scripture is very clear. It tells us only those who are genuinely born again, who purposefully pursue holiness and are willing to be conformed by the laws and the righteous requirements of Christ shall enter. Nah, setelah engkau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, apa yang harus engkau lakukan? Hanya mereka yang benar-benar lahir baru, yang dengan sengaja
mengejar hidup kudus dan bersedia menjadi serupa dengan Yesus, bersedia berjalan di dalam tuntutan kebenaran Kristuslah yang akan masuk ke kerajaan surga. And again in Philippians chapter 2 verse 12 it says, "Dear friends, you always followed my instructions when I was with you. And now that I am away, it is even more important. Work hard to show the results of your salvation, obeying God with deep reverence and fear." Nah, sekali lagi dikonfirmasikan Filipi pasal 2 ayat 12. Teman-teman yang terkasih, Anda selalu mengikuti instruksi saya ketika saya bersama Anda. Dan sekarang setelah saya pergi, itu bahkan lebih penting. Bekerja keraslah untuk menunjukkan bukti dari keselamatanmu dengan mentaati Tuhan, dengan rasa hormat dan takut yang dalam akan Dia. Again, I will say this, my friends. We cannot earn our own salvation. Aku ulangin sekali lagi ya saudara, jangan salah sangka kita tidak dapat memperoleh keselamatan dengan ketekunan kita sendiri. So what Jesus is trying to tell us is, it is not about what we can do to save ourselves. Maksudnya begitu loh. Oke, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. But nevertheless, if you can just read this scripture again and again, you will understand that Jesus is saying to us, we are commanded by His law to work hard. Work very, very hard, okay? Jadi, jikalau saudara baca lagi, saudara akan menemukan kita loh diperintahkan harus berjuang, harus bekerja keras. Work hard on what, my friends? Bekerja keras apa sih yang kita kerjakan? We have to work hard to cultivate it and to bring it to full effect. Di sini dikatakan kita harus bekerja keras untuk mengolahnya, untuk mewujudkannya sepenuhnya. If you understand what Jesus is saying, we need to show the results of our salvation. Apa sih yang dimaksudkan di sini? Saudara lihat baik-baik ya. Artinya kedewasaan rohani kita harus ada buktinya loh. Kalau kita bilang kita orang yang sudah selamat, kita orang beriman, semua itu harus terbukti. Just to make sure everyone is following and understand this portion of scripture correctly. Oke, saya cuma mau memastikan ya, semua orang ngerti yang firman yang satu ini. Salvation is a gift. Keselamatan adalah hadiah cuma-cuma. You cannot earn your own salvation. Engkau tidak bisa melakukan apapun untuk mendapatkan keselamatan ini. But when we pray to receive Christ, we are given that salvation. Jadi, sewaktu engkau menerima Yesus sebagai juru selamatmu, engkau menerima Yesus. Oke, menerima According to Yesus. Philippians chapter 2 verse 12. Sesuai dengan Filipi, baca baik-baik ya, Filipi pasal 2 ayat 12 ini. Jesus says very, very clearly, Yesus berkata sangat jelas di sini. we all need to work hard to show the results of our salvation. Bekerja keras untuk menunjukkan bukti keselamatanmu. That means we need to bring it to full effect. Jadi engkau harus mengembangkannya, mengolahnya agar dia menjadi sempurna. We need to cultivate it. Engkau harus mengolahnya. In practical application, it means we need to purposefully pursue spiritual maturity. Artinya apa sih secara yang bisa kita praktekkan? Artinya kita harus mengejar, disengajakan mengejar kedewasaan rohani. We know Jesus never tell us just believe. Nah, sekali lagi diulangin, tidak ada kan saudara sewaktu baca ayat-ayat ini, Yesus tidak pernah berkata percaya aja deh. There is definitely work to be done. Karena pasti ada pekerjaan, pekerjaan yang harus dilakukan di pihak saudara dan saya. Meaning to say, we are required to do our part.
Artinya apa sih saudara? Kita harus berjuang untuk melakukan bagian kita. Ada bagian kita. So we know for sure many Christians who continue to willfully sin against God, they will never see God. Jadi kita tahu secara pasti banyak orang Kristen yang dengan sengaja tidak pernah mau mengikuti aturan Yesus. Mereka tidak akan pernah melihat Tuhan, tidak peduli apa yang mereka ngaku. Scripture tells us they will never be allowed to dwell in the presence of God for eternity. Firman Tuhan berkata, mereka bahkan tidak akan pernah diizinkan untuk tinggal di hadirat Tuhan untuk selama-lamanya. So based on the declaration from Jesus when he said only few will ever find it. Jadi berdasarkan apa yang sudah dikatakan, diucapkan oleh Yesus, cuman sedikit yang akan menemukannya. The most important question we all need to be asking ourselves right now is, will I be counted as the few? Pertanyaan terpenting yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah begini loh. Kalau dikatakan cuman sedikit yang menemukannya, apakah aku ada di dalam golongan yang di antara sedikit ini? Yes, my friends, remember this, there are two paths. Iya saudara, ingat saudara, ada dua jalur. One broad, one narrow. Satu besar dan satu sempit. Choose wisely. Engkau harus memilih dengan hikmat. Now we come to the second portion in Matthew chapter 7 verse 15 to 20. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua itu ada di Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20. Jesus is trying to teach us that we must recognize the tree and its fruit. Bagian kedua itu, Yesus sedang mengajari setiap kita, engkau harus mengenali pohon dan buahnya. And Jesus says, beware of the false prophets and teachers who come to you dressed as sheep, appearing gentle and innocent, but inwardly are ravenous wolves. By their fruit you will recognize them, that is, by their contrived doctrine and self-focus. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Even so, every healthy tree bears good fruit, but the unhealthy tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. And every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Therefore, by their fruit you will recognize them as false prophets. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, guru yang datang kepadamu dengan berpakaian seperti domba, tampaknya lembut, tampaknya polos, tetapi di dalam adalah serigala yang rakus. Dari buahnya Anda akan mengenali mereka, yaitu melalui doktrin dan fokus kepada diri mereka sendiri yang dibuat-buat. Apakah orang memetik buah anggur dari semak berduri atau buah arah dari rumput duri? Sekalipun demikian, setiap pohon yang sehat menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang tidak sehat menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, dan pohon yang tidak baik tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik ditebang dan dibuang ke dalam api. Oleh karena itu, dari buahnya lah kamu akan mengenali mereka sebagai nabi palsu. This is a very clear warning, my friends. Beware! Ini adalah peringatan yang sangat jelas. Waspadalah. False teachers who deliberately try to deceive their victims, they often tell their followers they have a higher spiritual authority. Hati-hati saudara. Guru-guru palsu yang dengan sengaja selalu berusaha menipu
korbannya. Cara mereka menipu gimana? Seringkali mereka menipu pengikutnya untuk mengakui mereka itu lebih hebat. Mereka adalah nabi, mereka adalah rasul, lebih hebat. What is the context that we are talking about in present times? Apa sih maksudnya? Ayo kita bawa ya di zaman now itu seperti apa sih? We know in the Old Testament, God raised up prophets. Kita tahu ya, di perjanjian lama Tuhan sendiri yang mengakui dan menunjuk siapa nabi. But I don't know, in this present time, did Jesus raise up prophets again? Tetapi di zaman now, Tuhan Yesus nggak turun dari langit dan menunjuk ini engkau nabiku, itu engkau nabiku ya. Tidak loh saudara. Because when God do something, there definitely is a reason and a purpose. Sebab sewaktu Tuhan melakukan sesuatu pasti ada maksud dan tujuannya. Many people in the past, they have no access to the Bible. Nah, sebab orang di zaman dulu mereka belum ada Alkitab. At best, they go to the synagogue, they read the Torah. Ataupun di zaman dulu jarang-jarang ada orang yang memegang Torah. Jadi mereka harus pergi ke sinagoga cuman untuk membaca Torah. And every person today have access to the complete version of the Bible with both the New Testament and the Old Testament. Tetapi saudara, zaman now setiap orang bisa memiliki Alkitab yang lengkap dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. So if everything is already written and clearly explained to all of us, why is there a need for a prophet to tell us what to do? Jadi jikalau semua sudah tercatat, semua sudah diajarkan, semua aturan sudah tercatat, boro-boro saudara, engkau masih perlu nabi untuk berkata kepadamu apa yang harus engkau lakukan? The Bible tells us very clearly, we must work out our salvation with fear and trembling. Sedangkan yang firman Tuhan jelas-jelas ajarkan kepada setiap kita, engkau harus berjuang mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini loh instruksi loh, masih perlu nabi. But there are many of all these prophets and teachers that comes and tell us, no need, just believe. Sebaliknya, malahan para nabi yang ada di zaman now mengajarkan orang-orang, oh enggak mungkin kau bisa hidup kudus, jadi enggak perlu deh hidup kudus. Many of all these false prophets and all these counterfeit apostles, they want to make their members and their followers believe that they have a higher spiritual authority. Banyak sekali nabi-nabi yang sendiri promosi sendiri dan rasul-rasul yang sendiri promosi sendiri yang akan menipu para pengikutnya, para jemaatnya, memberi suatu khayalan. Mereka itu adalah ibaratnya nabi dan rasul, guru yang diurapin lebih lagi, punya kuasa yang lebih tinggi. So many of these false prophets and counterfeit apostles, they often quote scripture out of context. Sedangkan firman Tuhan yang mereka ajarkan selalu, coba saudara perhatiin, selalu di luar dari konteks kebenarannya. You will realize that they will twist the Bible, they will twist the truth to support their error. Engkau akan melihat, coba lihat buahnya ya. Engkau akan melihat mereka akan suka sekali mengambil konteks firman Tuhan dan dibikin-bikin, dibumbu-bumbu, dihias-hias untuk ini mendukung apa yang mereka mau. They may even go as far as to say things like, when the Bible says, on earth as it is in heaven, it means
Whatever happens in heaven must happen on earth. Mereka bahkan bisa mengajarkan saudara sedemikian loh. Sewaktu firman Tuhan berkata, terjadilah kehendakmu di bumi sama seperti di surga. Mereka akan memelintir firman itu dan berkata, pokoknya apa yang ada di surga harus ada di bumi. Apa yang terjadi di surga harus terjadi di bumi. Do you think that is according to the context of scripture? Emang sesuai dengan konteks firman Tuhan adalah begini saudara kenyataannya dan kebenarannya. Many people are getting more and more confused today. Dan saudara kasiannya banyak sekali Kristen makin bingung, tidak tahu mana yang benar, tidak tahu mana yang salah. Sangat kasihan. Instead of leading people to Christ, these false prophets and counterfeit apostles, they love to lead people to themselves. Nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, daripada mendorong Kristen cuman mencari Yesus, mereka selalu mau mendorong pengikut Yesus mencari mereka sendiri. Instead of teaching people to conform to the teachings of Christ, to reflect the character of Christ, daripada mendorong semua Kristen untuk benar-benar berubah agar karakter mereka lebih menyerupai Kristus, they entice people with things like transferring of anointing. Mereka selalu memancing gairah orang-orang dan memakai kelemahan mereka menjanjikan, aku bisa mentransfer urapanku kepadamu. These prophets like to say, come and let me prophesy over you. Dan mereka selalu suka seperti Kwamia ya, Kwamia seperti dukun, datang ke aku bisa bernubuat, aku bisa kayak dukun melamarkanmu. And because many people, they love to know the future. Dan banyak sekali orang ya suka cari dukun ya. They are Udah jadi enticed. Kristen pun masih selalu suka nganggap pendeta itu dukun. They are enticed by people like that. Nah, mereka paling suka ketemu orang-orang seperti kayak beginilah, rasul-rasul, nabi-nabi. And we know that many Christians will be captivated by all these false teachers. Banyak sekali Kristen akan terpersona dengan nabi-nabi dan rasul-rasul seperti ini. The Bible already tells us, many Christians and even church leaders, they will be enticed by all this deception and abandon the truth. Dan saudara, banyak sekali Kristen akan terpersona terhadap yang palsu-palsu begini. Bahkan termasuk pemimpin-pemimpin gereja akan tergoda dengan kesesatan daripada kebenaran. And this is the deception, my friends. Just believe. Inilah penipuan terbesar dari dulu sampai sekarang. Pokoknya percaya deh, cuma percaya dong, atau imanin aja deh. Just believe because you are not saved by works. Ya, engkau percaya aja deh sebab engkau tidak mungkin bisa menyelamatkan dirimu sendiri kan? And they teach people, God is love. Come as you are. Dan No need to repent. setelah itu kebanyakan orang akan berkata, Tuhan kan maha kasih. Ya udah, apapun yang kau lakukan, mau apapun, datang aja pasti dia mengasihimu. Engkau tidak perlu bertobat. Live as you desire, because even all your future sins are already forgiven by His Hidup grace. aja sesuka-sukamu, semau-maumu, sebab bahkan dosa yang belum engkau lakukan, yang di kelak hari akan engkau lakukan, sudah kok diampunin, karena kan dia kan pengampun, dia kan pengasih, dia kan penuh dengan kasih karunia. I just thank God that all of us here at RGM, we know and we understand the truth. Saya benaran puji Tuhan, di RGM ini semua diajarkan kebenaran, semua mengajarkan kebenaran, dan semua adalah orang-orang yang tahu kebenaran. And because we know the truth and we pursue holiness,
we can see through all their lies. Dan oleh karena kita adalah orang-orang yang mengerti kebenaran, kita adalah orang-orang yang mengejar kebenaran, maka kita bisa mencium bahkan melihat kesesatan itu seperti apa. Next portion of scripture, let us take a look at John chapter 13 verse 4 to 5. Ayo berikutnya kita telusuri lebih dalam lagi Yohanes pasal 13 ayat 4 sampai 5. The scripture tells us that when Jesus got up from supper, he took off his garments, and taking a servant's towel, he fastened it around his waist. Then he poured water into the wash basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the servant's towel with which he was girded. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan memulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. So we see, according to this portion of scripture, Jesus never taught his servants, or in today's context, pastors, to become a rancher. Jadi lihat ya saudara ya, sesuai dengan firman ini, Yesus tidak pernah mengajarkan hamba-hambanya, yaitu di konteks zaman now itu pendeta ya. Halo, Yesus menyuruh setiap kita menjadi pendeta, hamba-hambanya ya. Oke, engkau pendeta ya, engkau bukan peternak. We are called to be shepherds, not ranchers. Engkau dipanggil untuk menjadi pendeta. Ini khusus yang ada panggilan menjadi pendeta ya. What is the concept of a rancher? Nah, apa sih peternak? The concept of a rancher is to raise the amount or the number of his flock for solely financial gains. Nah, peternak itu dengan gembala itu beda ya. Peternak itu pekerjaan mereka di mana tujuan mereka cuman meningkatkan jumlah kawanan domba-domba semata-mata untuk keuntungan finansial dan keuntungan pribadi. The more people that they are able to gather to become their members, the more they will gain in their personal profit. Artinya jumlah kawanan, mau itu jemaat, oke, meningkatkan jumlah kawanan, oke, semakin besar, artinya keuntungan mereka secara pribadi ataupun secara finansial itu lebih besar. So now you can see why there are different types of pastors. One that will just care for the people. Their church may be small in numbers, but the people are spiritually matured. Jadi saudara bisa melihat buahnya ya. Oke. Ada pendeta yang besar, jemaatnya banyak, tetapi jemaat-jemaatnya tidak diperdulikan. Seperti ini yatim, anak yatim, ya nggak ada yang jagain. Ada gereja yang kecil, tetapi pendetanya sangat memperhatikan dan menjaga semua domba-dombanya agar domba-dombanya sehat. Then of course we have those very big churches where their interest is solely to increase the numbers. Nah, ada juga gereja yang ini kepentingan mereka, fokus mereka cuman agar jemaat lebih banyak, lebih besar. And all they want is to collect tithe and offering. Karena ujung-ujungnya tujuannya adalah untuk mengambil perpuluhan. They put people in leadership positions. Terus mereka naruh orang-orang menjadi pemimpin. Not because they are spiritually matured. Tetapi orang-orang yang ditaruh menjadi pemimpin bukan karena mereka dewasa secara rohani. But because they are good at what they do. Tetapi mereka itu pinter, marketingnya pinter. They can garner support, they can bring more people. Mereka adalah orang-orang yang pinter untuk membawa lebih banyak orang lagi masuk. So, when they are tested, what happens? Nah, sewaktu mereka melewati ujian, apa yang terjadi? They fall into the sin of adultery. Apa yang terjadi sewaktu mereka tergoda? Mereka bahkan berzina. They may be pastoring a very big church. Bisa loh mengembalakan gereja yang sangat besar.
but they commit adultery. Tetapi dengan hal yang sama, mereka juga berzina. And the worst thing is, they become LGBT. Dan yang paling gawat, mereka bukan cuma berzina, tetapi mereka berubah jadi LGBT. So my friends, when we look at all these things that are going on today, do we Lihat judge? saudara, sewaktu engkau melihat penyesatan makin mengerikan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menghakimi mereka? Jesus never teach us to judge other people. Yesus tidak mengajarkan kita untuk menghakimi orang lain. But what Jesus is trying to teach us through this portion of scripture is for us to learn how to recognize a genuine shepherd. Tetapi di bagian ini, Yesus mengajarkan kepada setiap kita, jangan lagi tertipu, jangan lagi bego. Engkau harus tahu buahnya. Engkau harus tahu pohon dan buahnya. Engkau harus tahu mana pendeta yang baik, mana yang tidak. The genuine shepherd is humble and he is concerned for the sheep. Gembala yang baik adalah gembala yang rendah hati dan yang kerjaannya adalah sangat peduli kepada domba-dombanya, jemaatnya. Let us take a look at Philippians chapter 2 reading from verse 5 to 8. Ayo kita telusuri lagi lebih dalam. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Have this same attitude in yourselves which was in Christ Jesus. Look to him as your example in selfless humility, who although he existed in the form and unchanging essence of God, as one with him, possessing the fullness of all the divine attributes, the entire nature of deity, did not regard equality with God a thing to be grasped or asserted, as if he did not already possess it, or was afraid of losing it, but emptied himself without renouncing or diminishing his deity, but only temporarily giving up the outward expression of divine equality and his rightful dignity, by assuming the form of a bond servant, and being made in the likeness of man, he became completely human, but was without sin, being fully God and fully man. After he was found in terms of his outward appearance as a man, for a divinely appointed time, he humbled himself still further by becoming obedient to the Father to the point of death, even death on a cross. Milikilah sikap yang sama dalam dirimu yang ada di dalam Kristus Yesus. Pandanglah dia sebagai teladan dalam kerendahan hati tanpa pamrih, yang meskipun dia adalah dalam bentuk dan esensi Tuhan yang tidak berubah, sebagai satu dengan dia yang memiliki kepenuhan semua atribut ilahi, seluruh sifat ketuhanan, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang harus dipegang atau ditegaskan, seolah-olah dia belum memilikinya atau takut kehilangannya, tetapi mengosongkan dirinya tanpa meninggalkan atau mengurangi keilahiannya, tetapi hanya untuk sementara melepaskan ekspresi lahiriah dari kesetaraan ilahi dan martabatnya yang sah, dengan mengambil rupa seorang hamba dan dijadikan serupa dengan manusia. Dia menjadi sepenuhnya manusia, tetapi tanpa dosa, menjadi sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Setelah ia ditemukan dalam hal penampilannya lahiriah sebagai seorang manusia, untuk waktu yang ditentukan ilahi, ia merendahkan dirinya lebih jauh lagi dengan menjadi taat kepada Bapa sampai mati, bahkan mati di salib. So you see, my friend, Jesus is teaching us to be selfless and to serve in humility. Lihatlah saudara, Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, jadilah tanpa pamrih. Jangan ada maunya terus.
melayani orang dengan rendah hati. Jesus is God, but he never behaved like a celebrity. Yesus itu Tuhan loh, tapi dia nggak kayak artis. You see, Jesus never demand for red carpet or VVIP treatment or to live a lavish lifestyle. Lihat ya, Yesus nggak pernah ya pelayanannya ya ada bodyguard ya, harus nginjak di karpet merah ya, dan kayak selebritas gitu. You see, my friend, Jesus never walked around and insist that he must be protected by bodyguards. Lihat ya saudara ya, Yesus nggak pernah loh kesana kesini. Menjadi seorang gembala harus dilindungi petugas keamanan bodyguard ya. And Jesus never asserted his power over others. Dan Yesus juga nggak pernah nuntut kuasanya atas orang lain. He never expect other people to serve him, and he never serve in that kind of haughtiness or arrogance. Dia juga nggak pernah loh ngarap orang melayanin dia, nuntut orang melayanin dia, dan menganggap dirinya adalah seorang yang begitu hebat, selebritas, begitu sombong, begitu arogan. Nggak pernah. We see that he served in complete obedience to God, and he never did anything for his own agenda. He never did anything for his personal benefits. Lihat saudara, dia selalu melayani tanpa ada maunya. Tidak pernah mengharapkan orang lain untuk melayani dia, tetapi dia cuma melayani dalam ketaatan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak pernah melakukan apapun demi untuk keuntungan pribadinya sendiri. So when you're looking for a shepherd, jadi jikalau saudara sedang mencari seorang gembala atau pendeta, look for one that reflects Christ. carilah yang kehidupan mereka menyerupai Kristus. Don't be enticed by the charismatic celebrity. Jangan tergoda dengan karisma pendeta selebritas. Now in Matthew chapter 7, we read from verse 21 to 23. The Bible says, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day when I judge them, 'Lord, Lord, have we not prophesied in your name, and driven out demons in your name, and done many miracles in your name?' And then I will declare to them publicly, 'I never knew you. Depart from me, you are banished from my presence, you who act wickedly, disregarding my commands.'" Tidak setiap orang yang berkata kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi hanya dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu ketika aku menghakimi mereka, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan melakukan banyak mukjizat demi namamu?" Lalu aku akan menyatakan kepada mereka di depan umum, "Saya tidak pernah mengenal Anda, pergi dariku. Kamu diusir dari hadiratku. Kamu yang bertindak jahat, mengabaikan perintahku." Again, we see Jesus demonstrating to us according to scripture that many of these counterfeit Christian leaders will never enter into heaven. Sekali lagi, Yesus menunjukkan kepada kita sesuai dengan firman-Nya. Banyak sekali pemimpin Kristen palsu tidak akan pernah masuk surga. These people may have achieved celebrity status through their very profitable scams and mega ministries. Mereka mungkin telah mencapai status selebritas ataupun namanya gede, terkenal melalui penipuan yang sangat menguntungkan diri mereka sendiri, pelayanan besar. They may even show off their spiritual gifts of prophecy. Mereka bahkan mungkin memamerkan karunia nubuatan rohani mereka. Because they call themselves prophets and apostles. Mereka ngaku sendiri, manggil sendiri, nabi, rasul.
They impressed many by speaking in spiritual tongues or even casting out demons in Jesus' name. Mereka mengesankan banyak orang dengan berbicara dalam bahasa lidah ataupun bisa mengusir setan dalam nama Yesus. But we see that on Judgment Day, they will be rejected by Jesus as Tapi counterfeits. lihatlah saudara, firman Tuhan dikatakan di hari penghakiman itu Tuhan Yesus akan berkata, kamu diusir dari hadiratku. They can deceive man, but they can never deceive Jesus. Mereka bisa menipu manusia, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menipu Tuhan. So this is the key point. There's no amount of good works or self-righteousness that can guarantee our entry into heaven. Jadi saudara ingat ini kuncinya ya, poin penting. Tidak ada perbuatan baik atau pembenaran diri yang dapat menjamin saudara dan saya masuk ke surga. Tidak ada. Only those who obey the will of the Father, His commands and His laws will enter. Hanya mereka yang mematuhi kehendak Bapa yang akan masuk. And we see that many who are Christians, they are not genuinely born again. Dan kita juga bisa melihat banyak orang, banyak Kristen, banyak sudah ngaku lahir baru tetapi mereka belum sesungguhnya lahir baru. They may declare to be children of God, born again, but they will be denied entry into Mereka heaven. bisa ngaku sendiri mereka adalah anak Tuhan, anak yang lahir baru, tetapi saudara bisa melihat sesuai dengan firman ini, kamu diusir dari hadiratku, Tuhan berkata. They may be speaking in all kinds of strange tongues, maybe having fire tunnel, maybe can be drunk in the spirit. They can declare by faith that they are spirit filled, but we can see that there is no genuine transformation. Lihat saudara, di sini banyak sekali karunia-karunia roh. Mereka bisa berbahasa lidah, mereka bahkan bisa bermanifestasi di dalam roh. Mereka bisa ngaku-ngaku sendiri, bahkan dipenuhi roh. Tetapi akhirnya Yesus berkata, kamu diusir dari hadiratku. And we see again and again Jesus says, if they don't obey, they will not enter. Nah, sekali lagi Tuhan Yesus berkata, jikalau mereka tidak taat, mengabaikan perintahku, tidak peduli dengan karunia roh, Tuhan berkata, kamu diusir dari hadiratku. Okay, now we come to the third portion. We look at the two foundations in Matthew chapter Bagian 7, 24 to 27. Ketiga, yaitu dua fondasi ada di Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. So everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a wise man, a far-sighted, practical and sensible man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods and torrents came, and the winds blew and slammed against that house, yet it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish, stupid man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods and torrents came, and the winds blew and slammed against that house, and it fell, and great and complete was its fall. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya akan menjadi seperti orang bijak, orang yang berpandangan jauh ke depan, yang praktis dan berakal budi, yang membangun rumahnya di atas batu, dan hujan turun, dan banjir, dan aliran deras datang, dan angin bertiup dan menghantam rumah itu, namun tidak runtuh karena didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya akan menjadi seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir, dan hujan turun dan banjir datang, angin bertiup dan menghantam rumah itu, dan rumah itu jatuh, dan besar dan lengkap adalah kejatuhannya. So this is the promise of God that we see in Scripture. Inilah janji Tuhan sesuai dengan firman-Nya. It is complete and total destruction for eternity. Kehancurannya lengkap dan total untuk selama-lamanya. And this will happen to
everyone who refuse to obey his laws and commands. Dan ini akan terjadi kepada semua orang yang menolak taat. So my friends, it is important we put this portion of scripture into daily practice. Jadi sangat penting bagi kita untuk menerapkan ayat ini ke dalam praktek kehidupan aplikasi kita sehari-hari. Jesus is saying to us very clearly, do not be deceived anymore. Yesus berkata sangat jelas kepada kita, jangan lagi tertipu dan jangan lagi menipu dirimu sendiri. Only a foolish and stupid person will hear the word of God and do nothing. Orang yang bodohlah yang setelah mendengar firman Tuhan tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan. They'll say, just believe. Mereka berkata, aduh susah dah, nggak usah lah, aku percaya aja Yesus. But now we know we must be the doers of the word. We must obey and consistently practice His word. Tetapi setiap kita harus mempraktekkan firman Tuhan, harus menjadi pelaku firman Tuhan, harus patuh dan secara konsisten menerapkannya di dalam kehidupan kita. Through this portion of scripture, my friends, we learn one very important thing. Sangat penting yang bisa kita pelajari di firman ini, saudara. Attending churches, attending seminars, and listening to all the countless sermons online will not guarantee our entry into heaven. Saudara bisa melihat ya, saudara, dari firman Tuhan ini kita bisa pelajari satu. Nah, menghadiri gereja minggu demi minggu, engkau pergi ke seminar, 1 seminar, 2 seminar, ulang-ulang lagi, engkau mendengarkan khotbah yang tidak terhitung jumlahnya, tidak akan menjamin saudara masuk surga. James 1:22, but prove yourselves doers of the word, actively and continually obeying God's precepts, and not merely listeners who hear the word but fail to internalize its meaning, deluding yourselves by unsound reasoning that is contrary to the truth. Tetapi buktikan sendiri pelaku firman yang aktif dan terus-menerus mentaati perintah Tuhan, bukan hanya pendengar yang mendengar firman tetapi gagal melakukannya. Engkau menipu diri sendiri dengan alasan yang tidak sehat, yang bertentangan dengan kebenaran. So my friends, stop deluding yourself by unsound reasoning that's contrary to the truth. Saudara, berhentilah menipu dirimu sendiri dengan alasan yang tidak sehat, yang bertentangan dengan kebenaran. We already know Jesus told us very clearly when we read Matthew 19:17, if you wish to enter into eternal life, keep the commandments. Sekali lagi kita ulangin di Matius pasal 19 ayat 17. Jadi tolong ingatlah bagian terpenting dari pesan Injil. Jika kamu ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, engkau harus taati perintah-perintahnya. So my friends, it's time for a reality check. Saudara, ini saatnya kita ngecek diri sendiri, cermin. We need to be asking ourselves, are we humble enough to adhere to the laws of Christ? Pertanyaannya adalah begini loh saudara. Do we consider the pursuit of biblical holiness as false teaching? Oke, pertanyaannya begini, saudara. Apakah saudara cukup merendahkan hati untuk bersedia mau mematuhi aturan Kristus? Atau engkau merasa kejar hidup kudus itu adalah suatu hal yang sangat sulit? We need to also ask ourselves, are we spiritually matured enough to persevere on the narrow and difficult path? Pertanyaan kedua, apakah saudara cukup dewasa secara rohani untuk bertahan di jalan yang sempit dan sukar? Are you willing and able to develop genuine spiritual fruit? Apakah saudara bersedia mengembangkan buah-buah roh yang diterapkan oleh Tuhan? Are we building our foundation and our moral compass on the rock or on the sand? Saudara
sedang membangun fondasi karakter saudara ataupun moral saudara di atas batu atau di atas pasir. Do you still want to continue to just believe? Apakah saudara masih mau meladenin yang satu ini? Nggak apa-apa lah. Percaya aja, aku kan udah percaya sama Yesus ya, pasti masuk surga lah. Tidak peduli, aku tidak pernah mengikuti aturannya. Are you convinced now that only when we obey His laws and commands, only then can we enter into eternal life? Apakah saudara sudah sadar setelah melihat begitu banyak firman yang sudah disajikan? Saudara sudah yakin cuman yang mematuhi hukum dan ajaran Kristus yang bisa masuk ke dalam hidup yang kekal. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for the teaching this evening. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan setiap kami malam hari ini. We know that your word is the truth. Kami tahu firman-Mu adalah kebenaran mutlak. And we are willing and humble to receive it. Dan kami bersedia, kami mau merendahkan hati kami untuk menerima. And we pray, Lord, for more conviction by your Holy Spirit. Dan kami minta kami lebih lagi diinsyafkan oleh Roh Kudus-Mu. Because in our own strength, we will fail. Sebab di dalam kekuatan kami akan gagal. Lord, you know many of us struggle. Tuhan, Engkau tahu pergumulan setiap kami. But today, Lord, Tetapi malam hari ini ya Tuhan, as we are coming before you with humble hearts, kami mau datang di hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami. I pray for fresh anointing, Lord. Iya Tuhan, biar Engkau curahkan urapan yang baru untuk menyegarkan setiap kami. Anoint us and empower us, Father, Urapin setiap yang ada di sini dan mampukan kami ya Tuhan. that we will truly become doers of your word. Biar kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu. We thank you, Father, for your blessing and for the victory. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan kemenangan yang akan kami terima. And in Jesus' name, all of God's people say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang menerima kami katakan, Amen. Amen.